Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu, perkenalkan nama saya Nur Khairunisa dari kelas M96 dengan NIM 240.751/2017. Baik teman-teman, di sini saya akan menyampaikan resume materi terkait materi yang telah dibawakan oleh praktisi. Yang pertama yaitu seorang public speaker harus selalu tersenyum dan harus selalu bahagia. Ini merupakan syarat mutlak dan aspek yang harus dimiliki saat menjadi seorang public speaker. Yang pertama ethos, yaitu pembawaan attitude ataupun karakter yang baik. Yang kedua ada logos, yaitu kalimat yang diucapkan logis, valid, dan dapat dipercaya atau dapat meyakinkan atau kebenarannya itu kebenaran yang kita sampaikan itu dapat teruji. Yang ketiga ada pathos. Nah, pathos ini merupakan kemampuan membuat audiens atau pendengar terhipnotis dengan apa yang dibawakan oleh pembicara, sehingga tercipta hubungan yang baik antara pembicara dengan audiens. Nah, selanjutnya 5 hukum komunikasi efektif. Yang pertama ada respect. Nah, respect ini yakni menciptakan sikap hormat dan menghargai. Yang kedua ada empati. Nah, empati ini merupakan sikap yang harus disesuaikan atau seorang public speaker itu harus menempatkan diri di situasi apapun. Yang ketiga ada audible. Nah, audible ini yang berarti dapat diterima baik oleh orang lain. Yang keempat ada clarity, yakni pesan yang disampaikan itu jelas. Dan yang terakhir atau yang kelima itu ada humble atau yang dimaksud dengan rendah hati. Nah, di sini ada tips mengatasi demam panggung. Yang pertama ada afirmasi positif, yaitu selalu berpikir ataupun berbicara yang positif. Yang kedua yaitu persiapkan materi dengan baik. Terus yang ketiga yaitu jangan takut gagal. Nah, yang keempat datang lebih awal atau jangan terlambat. Tujuannya agar sebelum tampil itu kita sudah bisa menguasai panggung. Dan yang kelima itu perbanyak jam terbang. Nah, di sini kan biasa ada seorang MC yang berhalangan untuk hadir, dan saat kita ditunjuk secara mendadak untuk menjadi MC, maka hal yang harus kita lakukan yang pertama yaitu minta rundown acara dari acara yang akan diisi. Yang kedua yaitu minta daftar tamu agar kita bisa mempelajari tamu apa saja atau tamu penting apa saja yang datang di acara tersebut. Dan yang ketiga yaitu untuk membuat acara lebih hidup atau dapat menyenangkan, persiapkan pantun-pantun ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya ada persiapan seorang public speaker. Adapun yang pertama, saat menjadi seorang public speaker itu harus menarik, baik dari segi penampilan ataupun materi yang akan kita bawakan. Nah, yang kedua yaitu memberikan kesan yang luar biasa. Sedangkan yang ketiga, membawakan acara dengan menghibur. Dan yang keempat itu memberikan suatu motivasi untuk tidak melakukan sesuatu atau memperingatkan audiens. Dan yang kelima yaitu memberikan informasi. Yang keenam, menyemangati atau memberikan semangat dan energi positif kepada audiens. Terus yang ketiga yaitu meyakinkan audiens. Dan yang terakhir yaitu menggerakkan audiens. Nah, selanjutnya, saat kita menjadi seorang public speaker, apa sih yang harus dilakukan? Nah, berikut ini apa yang harus dilakukan oleh seorang public speaker. Yang pertama ada greeting, yaitu ucapkan salam dengan senyuman yang hangat. Dan yang kedua yaitu ada attention, yaitu ucapkan sesuatu yang bisa menarik perhatian audiens. Dan yang ketiga yaitu ada interest, yaitu janjikan sesuatu yang menarik dan penting. Dan yang keempat desire, yaitu tunjukkan sesuatu yang bisa membangkitkan hasrat audiens. Dan yang kelima yaitu action, yang berarti dorong audiens untuk segera melakukan tindakan. Dan yang keenam ada closing, yaitu buat penutup yang dapat mengesankan bagi audiens.
Nah, selanjutnya dari materi tadi yang sudah dibawakan oleh praktisi, adapun pembelajaran bermakna yang dapat saya dapatkan yaitu untuk menjadi seorang public speaker itu dibutuhkan beberapa keahlian dan harus berbekal ilmu yang banyak. Dan banyak profesi yang membutuhkan kemampuan public speaking ini, salah satunya adalah profesi guru. Karena untuk menjadi seorang guru itu harus berbekal public speaking agar dapat menyampaikan ilmunya kepada siswa dengan baik, menarik minat dan semangat siswa. Nah, tidak hanya untuk mengajar saja, tetapi dengan kemampuan public speaking ini juga memungkinkan guru-guru untuk bisa memperluas relasi dan bisa menemukan hal-hal yang baru dalam metode mengajar. Selanjutnya ada refleksi diri saya. Di sini kekurangan saya itu masih kurang berbekal ilmu. Nah, agar dapat percaya diri di depan umum, sehingga saat ingin berbicara itu ataupun mengajukan pendapat, saya masih kurang percaya diri. Dan juga perbendaharaan kata saya itu yang masih sangat minim, sehingga ketika ingin menyampaikan pendapat, bingung bagaimana cara menyampaikannya dengan menggunakan kata-kata yang seperti apa yang tepat. Dan dari kekurangan saya tersebut itu, saya masih perlu mempelajari ilmu public speaking ini dengan secara mendalam, baik dengan mengikuti perkuliahan ataupun belajar mandiri, baik itu dari YouTube, dan memperbanyak perbendaharaan kata dengan banyak membaca buku-buku ilmiah dari berbagai ahli ataupun tokoh-tokoh. Itu saja dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.